Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai tentang mail server yang kita lakukan di VirtualBox pada Debian 9. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang mail server ya. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah aplikasi server yang digunakan untuk komunikasi menggunakan surat elektronik. Surat elektronik itu biasa kita kenal dengan nama email. Nah, untuk membangun sebuah mail server diperlukanlah sebuah paket-paket seperti SMTP, lalu ada Postfix, lalu ada IMAP dan juga ada POP3. Nah, di sini mengenai tentang Postfix ya, Postfix itu adalah merupakan software yang MTA yang dapat menerima, meneruskan serta untuk melakukan pengiriman email. Software ini merupakan salah satu software yang open source dan dia bekerja pada sistem operasi Unix dan Linux. Postfix ini tidak support untuk Microsoft Windows. Ya, jadi umumnya ini instalasi Postfix ini digunakan untuk menggantikan program SendMail yang secara default telah terinstall pada sistem operasi Unix dan Linux. Nah, penjelasan mengenai tentang POS ya, adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik dari server email. Ya. Jadi kalau seandainya POS itu adalah dia untuk mengambil surat elektronik dari server email. Nah, protokol ini sangat erat hubungannya dengan protokol SMTP, di mana protokol SMTP ini berguna untuk mengirimkan surat elektronik dari komputer ke server. Jadi kalau yang POP itu dia untuk mengambil surat elektronik, sedangkan kalau protokol SMTP itu dia melakukan pengiriman surat elektronik. Baiklah, di sini saya akan melakukan konfigurasi mail server. Langkah pertama di sini yang kita lakukan adalah kita melakukan login terlebih dahulu pada Linux kita. Lalu passwordnya kita masukkan, kita ketikkan suh untuk menjadikan kita sebagai root di Linux ini. Nah, di sini kita sudah menjadi seorang root ya, bukan user biasa lagi, tapi sekarang kita sudah menjadi seorang root yang artinya kita sudah memiliki hak akses penuh. Di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu alamat IP yang akan kita gunakan nantinya. Untuk memasukkan alamat IP pada Linux Debian 9 ini, kita dapat mengetikkan perintah instruksinya adalah nano ya, nano spasi /etc/network/interface. Tekan enter. Lalu di sini bisa kita berikan tanda pagar terlebih dahulu untuk bagian ini. Lalu yang kedua juga sama, kita berikan tanda pagar dulu agar instruksinya dia tidak berjalan. Nah, setelah itu baru kita masukkan alamat IP-nya. Auto enp0s3 ifs enp0s3 inet static. Nah, baru kita masukkan alamat IP-nya, address 192.168.10.1 ya. Sini saya gunakan adalah alamat IP-nya 192.168.10.1. Lalu next max-nya di sini net max 255.255.255.0. Oke, kalau sudah
kita keluar dengan menekan perintahnya Ctrl X, lalu tekan Y, enter. Nah, kalau sudah, kita melakukan restart pada network kita yang sudah kita buat dengan instruksinya adalah /etc/init.d/networking restart. Kantong enter, sudah oke. Nah, kalau sudah tampil tanda oke, berarti kita sudah melakukan restart pada network kita. Nah, kita bisa ngeceknya dengan perintah IP adb ya. Karena enter, nah, disitu sudah masuk ya alamat IP yang kita buat 192.168.10.1. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mencoba kita ngecek alamat IP yang kita masukkan tadi apakah sudah terkoneksi dengan klien atau belum ya. Tapi dalam VirtualBox ini kita lihat dulu, masuk ke dalam mesin setting, baru kita pilih network ya. Dari network kita pilih host only adapter. Di sininya kita pilih yang allow, kita klik OK. Oke, sini nanti kita akan melakukan pengepingan di komputer klien. Ya, untuk sisi kliennya sama ya, kita lakukan pengaturan di alamat IP-nya. Di sini kita klik sini, lalu kita pilih change ya, adapter option. Pada change adapter option ini kita pilih yang VirtualBox ya, Ethernetnya. Kita pilih properties. Lalu di sini kita masukkan alamat IP-nya 192.168.10. Karena tadi di Linux itu adalah 1, berarti sini harus beda dengan 2. Oke. Oke, kalau sudah, kita bisa lakukan oke di sini. Kita klik oke. Baru kita pilih CMD ya. Kita klik CMD. Ya, di sini ada CMD ya. Lalu kita ping alamat IP yang di Linux itu. Ping 192.168.10.1. Oke, sudah terkoneksi. Begitu juga di Linuxnya ya. Kita cek juga di sini ping 192.168.10.2. Oke, sudah terkoneksi antara Linux dengan klien. Jadi antara Linux server dengan klien Windows sudah terkoneksi. Ya, oke, sekarang kembali lagi ke VirtualBox-nya. Ya, sini kita akan melakukan instalasi pada bin-nya. Ya, untuk instalasi bin-nya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendaftarkan terlebih dahulu CD-ROM-nya dengan cara apt min-get apt cd-rom add, enter. Kita klik device, optical drive, pilih DVD 1, tekan tombol enter. Kita tunggu. Nah, kalau sudah, begitu juga yang CD kedua kita masukkan, device, optical drive, CD 2, force, klik OK. Begitu juga yang untuk CD 3, kita pilih device, optical, pilih yang ketiga.
Oke, ketiga CD sudah kita lakukan. Sekarang kita akan melakukan install pada bin 9 nya. apt min-get install bin 9. Oke, kalau kita menemukan kasus seperti ini, ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan memberikan lib bin 9-nya, ya. Kita perbaiki kembali lib bin 9-nya. Jadi untuk melakukan, pada saat kita install bin tiba-tiba nggak bisa atau mengalami kendala atau error unable to correct problems, itu yang harus kita lakukan adalah kita lakukan perbaikan di bin 9-nya dengan cara dp kg spasi min get spasi selections, lalu kita berikan garis lurus grep bin 9, ya, kita tekan tombol enter, sudah. Nah, untuk yang keduanya kita pilih apt min get purge, ya, put bin 9 min host lib bin 9 min. Nah, minnya ini kita lihat, ya, pada bagian errornya di mana? Libin 9 min 140. Kalau kasus di kita itu adalah libin 9 min 140. Tapi kalau seandainya libin 9 min 90, berarti sini kita tulisnya adalah 90. Jadi di sini tergantung kerusakannya. Karena di sini kita kerusakannya adalah 140, maka kita klik 140, kita tekan tombol enter, proses, biarkan dia berjalan. Oke, kalau sudah kita remove, ya, dengan auto remove. apt min get auto remove. Tekan yes. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba akan melakukan instalasi binnya lagi. apt min get install bin 9. Tekan yes, enter. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan CD 1. Nah, sini kita pilih CD 1, force amount, tekan tombol enter, dan proses instalasi sedang berjalan. Oke, ini minta DVD 2. Kita klik device, optical, masukkan DVD 2, force amount, dan tekan tombol enter, dan biarkan proses berjalan. Oke, proses instalasi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke folder atau directory binnya, cd /etc/bin. Tombol enter, kita klik ls. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengkonfigurasian pada named.conf.local. nano named.conf.local. Oke, pada bagian ini yang perlu kita tambahkan adalah di bagian bawah dengan mengetikkan di sini adalah zone kutip 2, pilih nama domainnya, ya, binusa. Kalau di sini adalah binusa.sch.id kutip 2, jangan lupa. Lalu kurawal buka, tekan tombol enter, pilih
namanya tipe master, titik koma, lalu nama file, penempatannya ada di mana, file slash etc slash bin slash db dot binusa dot sch dot id. Kalau sudah, kutip dua lagi, titik koma, dan tutup dengan kurawal dan titik koma. Nah, untuk bagian keduanya juga sama ya, zone. Kalau ini adalah untuk bagian alamat IP-nya. Ya, alamat IP kita 192.168.10 ya, berarti sini 10.168.192. Ini kebalikan dari alamat IP yang kita buat. Ya, kalau depannya kan 192.168.10.1, di sini kita balik 10.168 dan 192. Min ya titik in min addr dot arpa. Oke, kutip, kita buka dengan nama tipe master lagi, titik koma, kita berikan nama filenya, file slash etc slash bin slash db titik 192, kutip ya, lalu tutup dengan kurawal tutup, titik koma, selesai. Nah, kalau sudah, kita keluar, Ctrl X Y enter. Oke, kalau sudah, kita di sini akan melakukan pembuatan pada db-nya. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita buat db atas nama binusa.sch.id. Di sini kita copy paste saja dari db lokal, db titik binusa dot sch.id. Oke, kalau sudah, kita nano db dot binusa dot sch.id. Nah, pada bagian ini yang harus kita lakukan adalah kita mengganti setiap kalimat localhost dengan nama domain kita yang kita punyai, binusa.sch.id. Lalu juga tetap root localhostnya juga kita ganti dengan binusa.sch.id, sch.id. Nah, lalu pada bagian ini juga ya, jangan lupa titiknya itu harus selalu ada ya, binusa.sch.id titik. Ini adalah kita masukkan alamat IP-nya berapa, 192.168.10.1. Oke. Nah, untuk bawahnya ini karena kita akan bermain di mail server, maka untuk bagian bawahnya ini kita klikkan mail ya, lalu kita pilih A di sini, samain dengan di atas. Lalu di sini kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.10.1. Oke, kalau sudah, keluar, Ctrl X ya, Ctrl X Y enter. Nah, sekarang kita akan membuat db dari 192 dengan mengopi db 127 spasi db titik 192. Oke, sekarang kita ketik nano db titik 192. Oke, kalau sudah, yang localhost ini juga sama, kita ganti ya, sama seperti tadi, binusa.sch.id ya, titiknya juga jangan lupa ya, titiknya jangan dihapus. Ini sama, binusa.sch.id. Oke, nah untuk bagian ini juga sama ya, binusa.sch.id
Yang ininya pada bagian sisi ini yang kita masukkan adalah alamat IP-nya. Ya, sini adalah alamat IP-nya berapa? 1. Kita ambil adalah host ID-nya. Bukan net ID, tapi yang kita masukkan adalah host ID. Juga sama ya, binusa.sch.id. Kalau sudah, kita keluar dari sini, Ctrl X, Y, Enter. Baru kita melakukan restart pada binnya, /etc/init.d/bin restart. Oke, sudah tanda oke. Nah, sekarang kita tinggal melakukan pengujian. Nah, tapi sebelum kita lakukan pengujian, kita isikan terlebih dahulu resolve.conf-nya ya dengan perintah nano ya /etc/resolve.conf, enter. Nah, di sini kita masukkan name servernya aja. Name server adalah alamat IP yang kita gunakan, 192.168.10.1. Yang ini juga kita hapus ya. Kalau sudah, kita keluar dengan Ctrl X, Y, enter. Oke, sekarang tinggal kita lakukan pengecekan menggunakan ns lookup ya, binusa.sch.id. Nah, kalau ada perintah ns lookup command not found, artinya perintah ns lookup itu tidak ditemukan, kita lakukan instalasi pada DNS utils-nya ya dengan cara apt minget install DNS utils, enter, yes. Nah, di sini kita disuruh memasukkan CD satunya seperti biasa, enter, dan dia proses instalasi sedang berjalan. Oke, sudah diinstal, baru kita bisa melakukan perintah ns lookup-nya. Nah, ini ns lookup-nya sudah berjalan ya dengan alamat IP, alamat servernya adalah 192.168.10.1 dengan name-nya adalah binusa.sch.id. Lalu bagaimana kalau seandainya kita balik dengan kita menuliskan sebuah alamat IP 192.168.10.1. Oke ya, sudah berhasil, berarti kita sudah masukkan alamat IP kita sudah berhasil. Nah, sekarang untuk tahap selanjutnya kita akan bermain dengan yang namanya mail server. Ya, sini kita bisa keluar dulu ya, cd, enter, kembali ke awal. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi pada postfix-nya, lalu pada IMAP-nya dan POP3-nya. Dengan cara apt minget install postfix, tekan tombol enter, tekan yes. Di sini kita pilih internet site, lalu di sini pada bagian ini kita ganti kalimat Debian-nya adalah dengan mail. Kita klik OK.
Oke, instalasi Postfix-nya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan instalasi pada IMAP-nya dengan cara sama apt-get install. Nah, karena kita di sini menggunakan Debian 9, maka kita menggunakan dovecot ya. IMAP D dengan dovecot, pop3 D dan MailUtils. Tapi kalau seandainya kita menggunakan Debian lain, kemungkinan besar kita menggunakan kurir IMAP dan kurir pop. Di sini kita gunakan dovecot min IMAP D ya. Lalu sama dovecot min pop3d. Dan kita jangan lupa juga untuk mailnya, MailUtils. Kita tekan tombol enter, tekan yes. Ya. Proses instalasi sedang berjalan. Nah, di sini dia minta CD kedua, maka kita masukkan optical drives, pilih CD 2. Oke, sudah, force amount, tekan tombol enter, instalasi akan berjalan. Ya, instalasi sudah selesai. Sekarang kita akan membuat direktori baru pada dovecot-nya yang ada di scale ya, dengan cara myldir mac ya dot dovecot spasi /etc /scale /myldir. Tombol enter. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan konfigurasi pada main.cf-nya dengan cara kita masuk dulu ke Postfix dengan cara cd/etc/postfix. Enter, lalu kita ls dulu ya, ada nggak nama file dari main.cf? Oh, ada, berarti kita klik nano, kita ketik nano main.cf. Oke, sudah. Nah, pada bagian ini kita cari kalimat home ya, atau kita ketikkan pada posisi di paling bawah dengan penambahannya adalah home underscore mailbooks sama dengan myldir. Oke, kalau sudah, kita lakukan dengan keluar ya, dengan keluar Ctrl X Y, enter. Oke, selanjutnya kita akan mengedit file lain lagi ya.
10 min-mail.conf itu adanya di dovecode. Maka kita kembali lagi ya ke awal, cd /etc /dovecode ya, /conf.d, enter. Oke ya, ada kesalahan pengetikan ya. Seharusnya adalah cd /etc /dovecode, enter. Lalu kita lihat ls dulu. Oh ya, kita masuk ke dalam cd conf.d, enter. Kita klik ls lagi. Nah, pada saat ls ini kita akan melakukan pengkonfigurasian pada mail ya 10 min-mail.conf nya. Dengan caranya adalah nano. Kita ketikkan nano 10 min-mail.conf. Nah, pada posisi ini yang harus kita lakukan adalah ada yang kita hapus dan ada yang kita berikan hashtag tanda pagar. Yang pertama di sini adalah kita hapus dulu pada bagian my location, my dir. Nah, lalu pada my location-nya ini, box-nya ini kita berikan tanda hashtag. Oke, sudah, kita keluar, Ctrl X, Y, enter. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke awal ya dengan mengetikkan cd, enter. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi ulang untuk postfix-nya dengan cara dpkg min reconfigure pada postfix-nya. Postfix. Nah, sini internet site, pilih mail ya. Sini nama mail name-nya kita ganti mail.binusa.sc.id, kita klik enter. Nah, untuk root-nya ini bisa kita kosongkan saja ya. Lalu di posisi ini juga kita kosongkan saja. Kita hanya mengecek apakah mail.binusa.sc.id itu sudah ada. Oh, sudah ada. Kalau sudah ada, kita tekan tombol enter. Nah, di sini pada force sinkronnya ini kita pilih no. Nah, untuk di sini untuk local networks-nya itu kita masukkan IP-nya 0.0.0/0. Selesai, klik OK. Mailbox-nya ini kita tekan OK saja. Lalu juga pada local address-nya juga kita klik, kita tekan OK. Nah, di sini kita pilih yang IPv4. Oke. Konfigur sedang konfigurasi ulang untuk postfix-nya sedang berjalan. Oke, kalau sudah selesai ya, di sini kita bisa melakukan pemberian alamat nama baru, user baru dengan cara add user. Misalkan di sini saya beri nama user pertama, user 1 ya, enter. Passwordnya kita masukkan, passwordnya lagi kita masukkan. Di sini kita boleh diisi, boleh enggak, tapi sini saya untuk mempercepat waktu saya tidak saya isi. Oke, sudah, kita klik Y, enter, selesai. Nah, untuk user kedua kita buat lagi ya, jadi kita buat 2 user. Sini passwordnya 12 kan, yes, enter, selesai. Oke, kalau sudah selesai di sini kita akan melakukan pengujian pada mail servernya ya dengan perintah telnet mail
.binusa.sch.id. Nah, portnya berapa sini? Portnya itu yang kita gunakan adalah 25. Nah, untuk bagian ini kita bisa mengetikkan pengiriman email, ya, mail, lalu from dari user 1, ya, at mail.binusa.sch.id. Tekan tombol enter. Baru kita masukkan di sini adalah contohnya misalkan data, ya. Kita ketikkan data di sini. Oh ya, sebelum data kita ketikkan dulu, ya. Kita ketikkan dulu receive-nya tuh kemana, ya, penerimanya email kita ini kemana, dengan cara rcpt, ya, rcpt lalu ke mana gitu. Di sini karena user 1 berarti sini adalah user 2. User 2 at mail.binusa.sch.id. Tekan enter, baru di sini kita ketikkan data. Oke, di sini adalah penulisannya adalah misalkan di sini tulisannya mail server sudah selesai. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita berikan tanda titik sebagai tanda bahwa yang kita tulis itu sudah selesai. Nah, baru kita keluar dengan perintahnya adalah quit. Nah, untuk mengeceknya, ya, kita bisa melakukan telnet mail.binusa.sch.id dengan portnya portnya itu kita gunakan adalah 110, ya. Baru kita tekan tombol enter. Nah, di sini dapat kita ketikkan user, ya, spasi user 2. Ya, oke. Nah, kalau sudah oke, kita pilih yang namanya itu adalah passwordnya. Ya, setelah itu baru kita ketikkan passwordnya, ya, dengan perintah pass. Ya, passwordnya tadi 12. Tombol enter. Oke, kita ulang kembali, ya. Telnet mail, oke. Nah, di sini sudah siap. Baru kita ketikkan yang namanya user satu. Kita coba user 1, ya, user 1. Oke, passwordnya juga sama, 1.
Oke, untuk pengetesannya, untuk pengujiannya kita bisa lakukan perintah dengan menggunakan telnet ya, mail.binusa.ec.id dengan portnya itu yang kita gunakan adalah 110, bukan yang 25. Kalau 25 itu portnya yang kita gunakan untuk mengirim sebuah email, sedangkan yang 110 itu kita gunakan untuk melihat email yang masuk. Ya, di sini kita klik tombol enter, lalu di sini kita masukkan usernya ya. User ini adalah nama user karena nama user kita adalah user karena nama user kita ini adalah user 2. Tekan tombol oke. Lalu sini kita ketikkan passwordnya adalah 12 tadi yang sudah kita buat. Nah, pada bagian ini kita bisa ketikkan tulisan start, enter. Nah, kita pilih alamat email yang masuk itu berapa dengan cara read tr 1, enter. Dan disitu sudah ada tulisannya mail sudah selesai. Artinya pengiriman email dari user 1 ke user 2 dengan teksnya adalah mail sudah selesai sudah dapat diterima. Jadi email dari user 1 sudah diterima oleh user 2. Oke, jadi setelah itu kalau selesai kita klikkan quit dan selesai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya konfigurasi dengan menggunakan mail server. Oke, jadi kalau ada yang ingin disampaikan, ingin tanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya pembelajaran kita mengenai tentang web mailnya. Ya, mail server sudah kita lakukan, tinggal web mailnya yang akan kita lakukan nanti. Oke, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.